Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke anak-anak, di dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Penjelasan artificial. Kalau bahasa Inggris kemarin apa? Artificial intelligence. Nah, kemarin kita sudah buat apa saja anak-anak? Banyak ya? Banyak ibu. Ada apa saja yang kita buat dari aplikasi? Contohnya DALL-E, iya. Ini ya, ChatGPT. Kalau di teks kemana ada ChatGPT? Kalau gambar ada DALL-E. Terus kalau musik ada Suno. Siapa kemarin yang bikinnya kawaii? Siapa yang kemarin bikinnya yang genrenya pop? Ingat gak? Masih kemarin itu kita membahas tentang deepfake anak-anak. Iya kan? Iya ibu. Deepfake itu apa? Konten palsu. Iya. Ini anak-anak. Contohnya ada risiko resonansi, bisa untuk ujaran kebencian atau untuk berita yang hoax. Hoax itu apa? Sebenarnya tidak aman. Ketergantungan berlebihan. Kalau kalian udah nganu ChatGPT, kalian nanti ketergantungan. Caranya tidak semuanya. Iya. Hanya sebagai asisten kita. Next. Deepfake kemarin kita contohkan. Kemarin kalian buat deepfake ya, pakai Remaker AI. Kemarin ini contohnya ada Wafi. Nah, kemarin ada yang fotonya Mas Mikal dijadikan apa? Hanya bisa foto, tetapi bisa untuk video. Itu mengandung AI atau tidak? Kalau mengandung berarti persentasenya lebih besar. Iya, mendekati 100. Tapi kalau yang gambarnya asli anak-anak, ini persentasenya adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Membahas apa saja sih Bu? Kemarin kan resikonya kalau hujan, resikonya adalah basah. Dampaknya ke kita basah. Kelompok 2, kelompoknya Tufah membahas bidang politik, cocok ya. Kelompok ketiga membahas bidang ekonomi. Kelompoknya Nindi membahas tentang sosial dan budaya. Apa netral nih? Tanya apa? Dampak.
ya punya kalian. Sip. Bagus. Sip. Oke, kita coba lihat. Kelompok 3 sudah selesai. Wow, banyak sekali. Oke. Ini dari kelompok 2. Bidang politik. Sosial budaya. Diperhatikan, semuanya sudah selesai? Sudah. Sekarang kalian kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Nanti dari belakang ya sama Bu Eli. Ayo maju ke depan. Assalamualaikum dulu. Perkenalan nama anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kita kan tadi udah bikin Kanva tentang mitigasi, risiko, dan dampak-dampaknya dari AI dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan itu gimana. Jadi kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Syakira. Saya Yana. Saya Adit. Sekarang boleh dimulai, ada yang jadi operator, ada yang... Nah, siswa-siswa sekarang itu kan banyak yang menggunakan ChatGPT ya. Apalagi kita itu pernah sekolah di rumah, homeschooling itu. Nah, itu tuh banyak yang menggunakan teknologi. Nah, kalau misalnya kita ketergantungan pada teknologi, terus kita ke bawah di sekolah dan kita tuh gak ada teknologi di sekolah, nanti kita bingung sendiri gimana sih cara ngerjain tugasnya itu tanpa bantuan teknologi. AI yang bisa membantu kita dalam belajar itu, terus kita menggantikan peran guru, bisa-bisa kan jumlah guru itu kan dikurangin. Terus masalah menggunakan data-data kita disalahgunakan sama orang itu bisa berbahaya. Terus ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital tuh misalnya kita di sekolah itu bisa bawa HP, tablet dan lain-lain. Terus ini? Nah, di sini nggak bisa. Di sini ada komputer ya. Terus kalau misalnya ada orang yang kurang berkecukupan, itu bisa membuat kesenjangan. Ada dampak positif AI dalam bidang pendidikan. Yang pertama, itu ada akses pendidikan lebih luas. Kita kan kemarin sudah belajar tentang aplikasi apa saja yang termasuk dari AI. Ada ChatGPT, Suno. ChatGPT kan buat informasi yang lebih luas. Terus kalau yang Suno itu buat mengetahui musik-musik apa saja. Terus yang kedua, itu ada dukungan tutor virtual menggunakan aplikasi itu kapan saja dan ketika kita membutuhkan bisa. Yang ketiga itu menggunakan aplikasi AI-nya itu kita harus menggunakannya dengan mencari informasinya itu dengan yang benar-benar apa yang kita butuhkan dan mencari informasi yang bermanfaat. Teknologi dengan bantuan AI, jadi guru-guru bisa dianjurkan untuk menggunakan AI kayak lebih. Jadi pembelajaran jadi lebih seru gitu loh, kayak main pakai DALL-E, Suno, terus ChatGPT dan lain-lain lah. Pokoknya tentang AI. Terus kan AI itu membawa banyak dampak positif. Contohnya yang udah disebutin tadi. Tapi juga ada dampak negatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Syafira tetap Dari kekurangannya itu dari operatornya kurang cepat menanggapi bagian kalau sudah bagian yang lain, tapi operatornya masih belum menanggapi saat orang yang presentasi di depan. Jadi diusahakan bisa menyesuaikan apa yang sedang diomongkan dengan operator yang sedang ditampilkan. Oke, diterima. Sudah lengkap, tapi tadi ada tampilan yang tulisannya itu agak kurang pas itu. Oh. Agak gelap. Oh, warnanya ya? Iya, warnanya jumbo. Diterima sih. Di salah satu slide-nya tulisan sama warna background-nya itu terlalu nyatu, jadi sulit untuk dibaca. Mungkin bisa diubah. Jadi harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila. Saya Dimani. Saya Sadia. Saya Mai. Saya Yulia. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang identifikasi risiko kecerdasan artifisial dalam bidang ekonomi. Artificial atau AI dalam bidang ekonomi adalah proses mengenali dan memahami potensi bahaya atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat penerapan teknologi. Pertama, pada aktivitas ekonomi, proses ini bertujuan untuk mengantisipasi masalah yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Semakin berketanggungan sama AI, jadi orang yang bekerja dalam bidang ekonomi juga semakin sedikit, semakin banyak digantikan oleh AI. Seperti kasir, operator pabrik, dan bahkan pekerjaan administrasi. ini guys. Ada mengurangi ketimpangan ekonomi dan digital divide. Yang ketiga itu ada mengatasi konsentrasi. Lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan tanggapan dari kelompok. Terus tempatnya juga bagus. Tapi tadi itu pada bagian dampak tulisannya kecil banget. Berarti tulisannya ya. Dan bagus. Iya. Tapi sama Bu, tulisan di dampaknya sangat kecil. Berarti sama ya. Kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang identifikasi kecerdasan artifisial dalam bidang politik. yang jadi operatornya. Gede Manafsa yang sekarang ini sedang menjadi operator, Saya Isyari Saulia. Saya Tufa Kamila. dan saya Fatimah Sobiatus. Identifikasi resiko informasi nanti jadi bisa ada kayak video palsu yang dikirimkan ke media sosial dan itu bisa menjadi hoax. Oke. Jadi kalau ada hoax kayak gitu kan nanti bisa jadi Salah paham. salah paham jadi tidak bisa mendukung orang yang terkena hoax itu lagi gitu. Nah, memungkinkan pembuatan video, foto atau berita itu palsu yang sangat meyakinkan berpotensi merusak data pemilih yang digunakan AI untuk strategi politik bisa disalahgunakan. Jadi itu kayak dampaknya itu ke anggota politiknya sendiri gitu. Terus digunakan untuk manipulasi, masyarakat bisa semakin skeptis terhadap informasi politik bahkan pada informasi yang benar. Lakukan setelah adanya dampak negatif dari kecerdasan artifisial bidang politik digital untuk menandai konten mencurigakan. Contohnya, ada sebuah partai yang mengunggah video. Nah, partai itu bekerja sama dengan media sosial Instagram atau TikTok yang sekiranya kalau nanti ada video palsu, nanti oleh media sosial tersebut yang telah bekerja sama oleh pemerintah bisa dihapus atau di-take down. Selanjutnya yaitu privasi dan keamanan data. Pengawasan ketat pengguna akhir adalah erosi kepercayaan publik, menegakkan hukum tegas bagi pihak yang terbukti menyebarkan deepfake politik untuk merusak demokrasi. Contohnya tadi, akun yang bersebar di media sosial yang telah menyebarkan video hoax itu nanti akan dikenakan sanksi berupa denda atau akunnya akan dihapus dan bisa saja dikenakan pasal UUD sehingga bisa masuk penjara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positif, tapi kalau digunakan untuk keburukan dampaknya akan negatif. Sekarang Bu Azra minta tanggapan. Sudah bagus. Ya, aku yang bagus kok. Udah bagus ya, oke. Bisa dipahami, sudah lengkap juga, sudah mencakupi semua. Ya, Terima kasih. Cukup memahamkan, animasinya juga bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan mempresentasikan tentang risiko kecerdasan artifisial dalam bidang sosial dan budaya. Nama saya Nindya. Saya Sakti. Saya Valen. Saya Saki. Dalam bidang sosial dan budaya, itu memiliki risiko utama, yaitu ketidakadilan, kehilangan keberagamaan, dan eksploitasi budaya. Maka dari itu, pengelolaan dan pengawasan yang hati-hati sangat diperlukan agar teknologi ini tanpa merugikan masyarakat dan budaya. Dan artificial atau AI bisa membawa perubahan besar, bisa positif, bisa negatif. Nah, efisiensi kerja, membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta membuka peluang inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, industri, dan lain-lain. Tapi, AI juga bisa menimbulkan banyak dampak negatif, seperti potensi pergantian pekerjaan manusia oleh mesin otomatis yang sekarang menyebabkan pengangguran atau perubahan besar dalam dunia. Jadi itu kayak kan pekerjaan manusia, kayak mobil yang nggak ada sopirnya, jadinya ojol, pekerjaan ojol, supir itu kan tergantikan gitu. Baik, itu sangat luas dan sangat kompleks, memerlukan pengelolaan yang bijak agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan risikonya dapat diminimalisir. Untuk memastikan penggunaan AI berjalan secara bertanggung jawab dan adil. Jadi kita tuh harus biar AI itu bertanggung jawab, biar tidak apa ya kayak gitu lah. Terus kita gunakan. Jadi kita tuh kalau buat kata sandi akun jangan dikoar-koar gitu, atau enggak kayak membuat kata sandi yang gampang, 1, 2, 3. yang mudah buat Biar nggak gampang Jadi ditebak. apa kemarin? Huruf, Angka sama simbol. mengawasi dan menguji sistem AI agar tidak mengandung bias dan diskriminasi. Jadi kita harus Biar tidak merendahkan suatu golongan, kayak tiba-tiba AI-nya kayak dasar orang hitam. Nah, itu kan nggak boleh. Dalam bidang sosial dan budaya, seperti membantu pelestarian budaya, mempermudah akses pendidikan, dan meningkatkan kreativitas. Namun, AI juga menimbulkan berbagai risiko seperti bias yang memperkuat diskriminasi, pengikisan keberagaman budaya, penyebaran disinformasi. Menurut saya presentasinya itu udah baik, udah lengkap, apalagi tuh template ini sangat cocok ya sama tema Sosial budaya. Kata-katanya sudah sangat menghibur dan animasinya sangatlah Indonesia sekali. Slide itu yang masih tulisannya itu ketutup sama kecil-kecil sama ketutup sama background itu. Ini nggak kelihatan. Terima. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, karena semua ada refleksi individu seperti biasa, linknya di copy. Nanti kalau muncul preview mode, di copy responden link ya, biar nanti bisa di submit. Ayo jalan.
Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Hari ini kalian belajar banyak sekali ya kan, mengulas materi yang kemarin, belajar presentasi. Kalau presentasi itu kalian harus mengasah apa? Public speaking-nya, cara kolaborasi dengan temannya, bekerja sama, ada yang oyo-oyo, aduh kamu bagian ya kan? Kita harus meminimalisir itu. Jadi dengan adanya presentasi diskusi kelompok tadi, yang kalian dapatkan yaitu yang pertama tadi apa? Public speaking. Yang kedua, bekerja sama dengan kelompoknya. Yang ketiga, membuatnya dengan kreatif. Yang keempat, kalian harus bernalar kritis. Karena tadi kok kalau nggak bisa dicari di Google, dicari di mana? ChatGPT. Oke. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Semoga apa yang kalian cinta dan cintakan tercapai. Ya. Ready, please. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.